nama saya Nuril Fatimah. Perkenalkan, nama saya Sasti Rahmadillah. Perkenalkan, nama saya Nadia Safibri. Perkenalkan, nama saya Monika. Perkenalkan, nama saya Ostaciana Zafar. Saya Vera Aprilia. Saya Nurul Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai 7 materi pada mata kuliah konsep kebidanan. Yang pertama yaitu konsep kebidanan. Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan kemandirian dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, terutama pada ibu, bayi, dan balita. Pengertian konsep bidan. Konsep bidan mencakup peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif, berkesinambungan, berfokus pada keselamatan ibu dan anak, serta berlandaskan etika dan profesionalisme. Tujuan konsep bidan: 1. Menurut angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. 2. Meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, dan keluarga. 3. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Unsur utama konsep bidan. 1. Filosofi kebidanan. Kehamilan dan persalinan adalah proses alami, bukan penyakit. 2. Peran bidan sebagai care provider atau pemberi asuhan, edukator atau pendidik, konselor atau konselor, dan advokat bagi ibu dan bayi. 3. Ruang lingkup. Pelayanan pada masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, dan kesehatan reproduksi perempuan. 4. Prinsip asuhan. Berkesinambungan, aman, holistik, humanis, serta menghargai hak-hak perempuan dan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Fatimah. Baik, saya lanjut mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan bidan. Sejarah perkembangan pendidikan bidan di dalam negeri. Perkembangan bidan berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Keduanya berjalan seiring untuk menjawab kebutuhan tuntunan masyarakat akan pelayanan bidan. Yang dimaksud dengan pendidikan ini adalah pendidikan formal dan non-formal. 1. Tahun 1951, pendidikan bidan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda. Kedua, tahun 1902, pendidikan bidan dibuka kembali wanita pribumi di rumah sakit militer di Batavia. Pada tahun 1904, pendidikan bidan bagi wanita Indo dibuka di Makassar. Yang ketiga yaitu tahun 1911 sampai 1912, dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di CBZ, RSUP, Semarang, dan Batavia. Selanjutnya, pada tahun 1936 sampai 1938, pemerintahan kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan MULO atau singkatan dari SLP. Selanjutnya yaitu yang membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan. Yang pertama yaitu bidan dengan latar belakang pendidikan MULO dan pendidikan kebidanan selama 3 tahun disebut dengan bidan kelas 1. Selanjutnya, bidan dari lulusan perawat atau mantri disebut bidan kelas 2. Yang ketiga yaitu perbedaan ini menyangkut gaji pokok dan tunjangan bagi bidan. Yang kelima yaitu tahun 1950 sampai 1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikannya selama 3 tahun. Selanjutnya yaitu tahun 1953 dibuka khusus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Selanjutnya yaitu tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Selanjutnya yaitu tahun 1970 dibuka program bidan dengan menerima lulusan dari sekolah pengantar rawat atau SPR
ditambah dengan 2 tahun pendidikan bidan yang disebut dengan Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Bidan atau SPLJK. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Najib Sasti Rahmadila. Baiklah, untuk selanjutnya pada tahun 1974, mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak atau 24 kategori. Kemenkes melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non-sarjana. Selanjutnya pada tahun 1979 sampai 1984, Institut Pendidikan Bidan ditutup sehingga dalam 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Selanjutnya pada tahun 1981 meningkatkan kemampuan perawat kesehatan atau SPK dalam pelayanan ibu dan anak termasuk kebidanan dibuka pendidikan diploma 1 kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya pada tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut dengan PPB yang menerima lulusan dari SPR dan SPK. Selanjutnya, pada tahun 1989 dibuka kelas program pendidikan bidan secara nasional yang memperolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Yang 13, penempatan bidan ini menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah bidan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya kemampuan klinik sebagai bidan, tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, konseling, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa. Yang ke-14, pada tahun 1993 dibuka program pendidikan bidan B atau PBB atau B yang peserta didiknya lulusan akbar dengan nama pendidikan 1 tahun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Nah, jadi dari sejarah perkembangan pada bidan yaitu sudah mencakup sampai pada tahun 2001 tercatat ada 65 institusi yang menyelenggarakan pendidikan diploma tingkat kebidanan di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan pelayanan bidan. Pelayanan bidan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Tujuan pelayanan bidan: 1. Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan bidan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi melalui pemantauan dan penanganan dini terhadap masalah kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas hidup. Yang selanjutnya, jenis pelayanan bidan. Yang pertama ada pelayanan antenatal atau pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan. Yang kedua, pelayanan persalinan. Yang ketiga, pelayanan postnatal atau pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas dan bayi baru lahir setelah persalinan. Dan yang keempat, pelayanan keluarga berencana untuk membantu keluarga dalam perencanaan keluarga. Sejarah pelayanan bidan di dunia pada masa kuno atau sebelum Masehi. Yang pertama, persalinan ditolong oleh perempuan berpengalaman di komunitas atau tradisional midwives. Yang kedua, pengetahuan bersifat turun-temurun tanpa dasar ilmu kedokteran. Abad pertengahan, bidan mulai diakui di Eropa, tetapi masih sering dianggap terkait praktik majis. Mulai muncul aturan dan pelatihan sederhana lagi bidan. Abad ke-18 sampai 19, ilmu kedokteran modern berkembang, lalu kebidanan mulai dipengaruhi ilmu anatomi dan fisiologi. Bidan mulai mendapat pendidikan formal, terutama di Inggris, Prancis, dan Jerman. Abad ke-20 hingga sekarang, kebidanan diakui sebagai profesi medis dengan standar internasional WHO atau ICM. Peran di bidang bidan diperluas, tidak hanya menolong persalinan, tetapi juga pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kesehatan komunitas. Sejarah dan perkembangan bidan di Indonesia pada masa tradisional dilakukan oleh dukung bayi atau perempuan yang berpengalaman di desa. Selanjutnya pada masa kolonial Belanda tahun 1851 didirikan sekolah bidan pertama di Batavia, yang dimana bidan mulai mendapat pendidikan kedokteran sederhana.
masa awal kemerdekaan, jumlah bidan masih sangat terbatas. Pemerintah mulai mendirikan sekolah bidan di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Pada era Orde Baru tahun 1970 sampai 1950, program bidan desa diluncurkan untuk menempatkan bidan di seluruh desa di Indonesia. Fokus pada penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Era Orde Baru pada tahun 1970 sampai 1990, bidan desa diluncurkan untuk menempatkan bidan di seluruh desa di Indonesia. Pada era informasi hingga sekarang, bidan telah menjadi profesi mandiri dengan standar kompetensi yang jelas atau Permenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Yang selanjutnya, pendidikan bidan berkembang dari SPKD 3 kebidanan, D4 hingga profesi bidan. Bidan tidak hanya bertugas di desa, tapi juga di rumah sakit, klinik, puskesmas, hingga praktik mandiri. Selanjutnya, organisasi profesi IBI dan ICF. 1. IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Organisasi profesi bidan di Indonesia berdiri pada 24 Juni 1951 di Jakarta. Tujuan, menghibur bidan Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan penelitian, dan kesejahteraan bidan. Peran mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesehatan ibu dan anak, menjaga etika profesi, serta meningkatkan profesional bidan. IBI juga aktif dalam pendidikan berkelanjutan dan advokasi hak kesehatan perempuan. 2. ICF, organisasi profesi bidan internasional yang menangani asosiasi bidan dari berbagai negara. Berdiri sejak 1919 dengan sekretariat di Den Haag, Belanda. Anggota lebih dari 140 asosiasi bidan dari lebih 120 negara, termasuk IBI. Tujuan memperkuat profesi bidan secara global, meningkatkan standar pendidikan, pelayanan, dan regulasi bidan. Peran advokasi di tingkat internasional, WHO, UNEPA, UNICEF, dan sebagainya. Menyusun standar kompetensi global, serta memajukan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Baiklah, saya akan menunjukkan materi profesional dan profesionalisme. Profesional seseorang yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan sesuai bidangnya, bekerja berdasarkan standar, kode etik, dan tanggung jawab. Profesionalisme, sikap dan perilaku konsisten dalam menjalankan profesi dengan integritas, disiplin, etika, dan komitmen memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, seorang dikatakan profesional bila ia memiliki keahlian dalam suatu bidang yang ditandai dengan kemampuannya dalam menawarkan suatu jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya, serta mendapatkan gaji dari jasa yang telah diberikannya. Filosofi kebidanan menurut Ikatan Bidan Indonesia atau IBI adalah keyakinan dan pandangan hidup yang mendasari praktis kebidanan yang berfokus pada proses kehamilan dan persalinan sebagai peristiwa alami serta pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Keyakinan utama dalam filosofi kebidanan ini yang pertama, kehamilan dan persalinan adalah proses alamiah. Bidan meyakini bahwa kehamilan dan persalinan adalah bagian normal dari kehidupan seorang wanita, bukan penyakit yang harus selalu ditangani dengan intervensi medis. Kedua, setiap perempuan adalah individu unik. Setiap perempuan memiliki kebutuhan, pengalaman, dan budaya yang berbeda. Bidan harus menghargai perbedaan ini dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan. Bidan berperan dalam pemberdayaan perempuan untuk membuat keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka sendiri dengan memberikan informasi yang akurat dan berhubungan. 4. Kementerian dan kolaborasi. Bidan bekerja sama dengan perempuan, keluarga, dan tenaga kesehatan lain untuk memberi pelayanan yang holistik dan komprehensif. Kelima, pelayanan berkualitas. Bidan berkomitmen untuk memberi pelayanan yang aman, efektif, dan memuaskan sesuatu dengan
standar profesi. 6. Mencegah dan mempromosi kesehatan. Kita fokus pada upaya mencegah masalah kesehatan reproduksi dan promosi kesehatan ibu dan anak. 7. Persalinan dan aman. Kita berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ibu dan bayi selama proses persalinan. 8. Tanggung jawab sosial. Kita memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkat derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak. Tujuan filosofi kebidanan yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi, kedua menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi, ketiga mendorong pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan mereka, keempat menciptakan pengalaman persalinan dan yang positif dan aman bagi perempuan dan keluarga. Terakhir, memastikan akses terhadap layanan kebidanan yang berkualitas dan komprehensif. Dan dilanjutkan oleh paradigma kebidanan. Pengertian paradigma kebidanan suatu cara pandang bidan dalam memberikan pelayanan keberhasilan. Pelayanan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan untuk memahami dan memberikan asuhan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dengan cara pandang bidan dalam kaitan atau hubungan timbal balik antara manusia dan atau wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kebidanan dan keturunan. 3. Paradigma kebidanan. 1. Paradigma biomedis, fokus pada aspek fisik dan biologi kehamilan dan persalinan. 2. Paradigma holistik, fokus pada aspek fisik, emosi, dan spiritual ibu hamil dan keluarganya. 3. Paradigma feminis, fokus pada hak-hak dan kebutuhan ibu hamil dan perempuan dalam proses kehamilan dan persalinan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.